Jangan dijadikan dalil adanya ujian dari Allah yang tidak mengenakan berupa COVID-19 ini menjadikan kita rame-rame meninggalkan masjid. Masjid itu tempat sujud. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalatu wassalam ala basyiril nadir wassirajil munir Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mahabba bidulumatil jahli wal kufar wa ayyalamal wasaniyati wad dalal wa ala bihi mana tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabi sumusil ibal irfan wa tabilahum bisal yamiddin. Wa qala ta'ala fil qali karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawalahu nibatan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, meningkatkan mutu amal ibadah. Mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekuat itu pula mari kita bersama-sama berusaha menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu tujuan, kita hendak menyembah kepada Allah, kita hendak taqawur mendekatkan diri kita kepadanya. Besar harapan kita bersama, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini dan kita di rumah termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan peradaban yang lebih Qur'ani, peradaban yang lebih Islami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita rasakan saat ini dan yang akan datang adalah merupakan wujud ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang sehat diuji oleh Allah dengan kesehatannya, sebanding dengan orang yang sakit diuji oleh Allah dengan kesakitannya. Orang yang jaya hidupnya diuji oleh Allah dengan kejayaan itu, sebanding pula dengan orang yang bangkrut dan pailit diuji oleh Allah dengan kebangkrutan dan kepailitannya. Hadirin, hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-49. Fa idza massal insana dzurrun da'ana. Maka apabila manusia itu ditimpa bahaya, ditimpa kehidupan yang tidak mengenakan, badan sakit, rezeki seret, dan tetangga ataupun keluarga kita sering menggoda kita, dzurrun da'ana, mereka berbondong-bondong untuk berdoa kepada kamu.
memohon perlindungan kepada kami. Summa idza khawalnahu nikmatan minna. Tapi apabila manusia itu kami beri satu kenikmatan, qala, maka ia akan mengatakan, innama utitu ala ilmin. Kami diberi kenikmatan ini, badan kami sehat, rezeki kami lancar, kesuksesan dapat kami raih sebab kami punya ilmunya. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bal hiya fitnah. Ketahuilah kedua-duanya itu merupakan wujud ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri redaksi ayatnya dengan mengatakan, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui akan hal itu. Hadirin, dari ayat inilah dapat kita tarik suatu kesimpulan dasar bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai dua kutub. Ujian yang tidak mengenakkan dan ujian yang mengenakkan. Bal hiya fitnah, kedua-duanya itu ujian. Hadirin, sekarang yang pertama, informasi tentang Al-Qur'an, informasi dari Al-Qur'an tentang ujian yang tidak mengenakkan. Allah Subhanahu wa taala memerinci dalam firman-Nya yang diabadikan dalam Al-Baqarah surat yang ayat yang ke-155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji manusia itu dengan sedikit ketakutan. Minal khawf. Hadirin, hiruk pikuk dunia masyarakat sekarang ini diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan. Ketakutan tentang apa saat ini? Ketakutan tentang COVID-19. Hadirin, adanya COVID-19 inilah semua tatanan kehidupan kita semakin hari semakin berubah. Bahkan tatanan, aturan yang diberikan Rasulullah pun sekarang ini sangat banyak yang berubah. Karena apa? Karena manusia banyak yang takut dengan COVID-19. Kita analisis. Hadirin, Rasulullah menginstruksikan, jika kalian bertemu dengan temanmu, ucapkan salam dan berjabat tanganlah. Sebab dengan jabat tangan itu rontok pula dosa-dosa keduanya hingga keduanya berpisah. Adanya COVID-19, orang tidak berani berjabat tangan. Tidak cukup itu, Rasulullah pun menginstruksikan, apabila datang orang ke rumahmu, sambutlah mereka itu seperti raja. Sebab orang-orang yang datang ke rumahmu itu ada pasukan-pasukannya Allah untuk menyampaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, salah satu tanda rumah penuh berkah adalah banyaknya tamu yang datang ke rumah itu. Adanya COVID-19, orang takut bertamu, tuan rumah takut menerima tamu. Hadirin, walaupun ketakutan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri redaksinya dengan menyebutkan wabasyiris sabirin. Beri kabar mereka orang-orang yang sabar. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Hadirin, sebab orang-orang yang diuji dengan ketakutan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyambut mereka itu. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Larilah kamu menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh karena itu, jika ada ujian yang tidak mengenakkan, larilah untuk mendekat kepada Allah.
Oleh karena itu, ma'asal muslimin rahimakumullah, jangan dijadikan dalil adanya COVID-19 kita rame-rame untuk meninggalkan masjid. Karena ini poin yang sangat penting, perlu kami ulangi lagi. Jangan dijadikan dalil adanya ujian dari Allah yang tidak mengenakkan berupa COVID-19 ini menjadikan kita rame-rame meninggalkan masjid. Masjid itu tempat sujud. Hadirin, berhati-hatilah dengan sujud. Sebab iblis menjadi makhluk terkutuk gara-gara urusan sujud. Meninggalkan masjid artinya sama dengan meninggalkan tempat sujud. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini disuguhi oleh Allah dengan ujian yang tidak mengenakkan. Pakai masker oke, pakai masker. Pakai hand sanitizer oke, kita pakai. Kita melalui termogan oke, pakai termogan. Tetapi jangan kemudian menjadikan dalil COVID-19 untuk rame-rame bagi kita meninggalkan masjid. Masjid itu tempat sumber kekuatan umat Islam. Jika masjid kemudian kosong dari jamaah, itu artinya kekuatan umat Islam di situ habis. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel berpuluh-puluh tahun berpikir keras bagaimana supaya Masjidil Aqsa itu tutup. Hadirin, sebab mereka tahu sumber kekuatan umat Islam itu ada di dalam masjid. Rasulullah pun puluhan hadis terucap. Intinya jangan mudah-mudah meninggalkan masjid. Sebab masjid itu adalah merupakan tempat larinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya saat-saat kita diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak mengenakkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, ujian yang mengenakkan. Dunia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keindahan. Sejuk untuk dilihat, indah untuk dinikmati. Seluruh yang tercipta ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian bangsa manusia. Hadirin, tetapi ayat ini ada irtibat fil makna. Ada keterkaitan maksud dengan firman Allah yang menyatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah, untuk menyembahku, kata Allah. Dapatlah kita tarik suatu kesimpulan dasar. Dunia dicipta oleh Allah untuk manusia, manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu, apa yang melekat pada diri kita ini, mari kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Hadirin, tetapi sekali lagi, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu pun bisa berbentuk kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan bumi ini sebagai perhiasan yang bagus untuk manusia. Hadirin, betapa banyak di antara kita diuji oleh Allah dengan ketidakenaan bisa lulus ujian. Tetapi tidak sedikit bagi kita banyak yang kemudian tidak lulus pada saat diuji oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
dengan ujian dunia yang diciptakan oleh Allah dengan keindahan, dengan kesejukan yang menggiurkan hati manusia, Allah menyebutkan, dan akan kami uji mereka itu. Siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Hadirin, ada kalanya ujian itu pun muncul dari sesama manusia. Suatu saat Rasulullah SAW selesai sholat berjamaah, sholat duhur, beliau menghadapkan wajahnya pada para sahabat. Kemudian Rasulullah menyebutkan, berhati-hatilah kalian kepada orang-orang kafir. Berhati-hatilah kalian dengan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Hati-hatilah kalian dengan orang-orang munafik, orang yang bermuka dua, suka menjilat. Berhati-hatilah kalian dengan orang-orang fasik, orang yang menentang syariat Allah. Hadirin, kemudian Rasulullah bersabda, innakum satalqauna ba'di atharah. Sesungguhnya kalian akan menghadapi masa-masa penuh dengan atharah. Atharah itu artinya egois. Kalian nanti akan menjumpai masa-masa yang penuh dengan keegoisan. Banyak di antara manusia kemudian mementingkan dirinya sendiri, mementingkan golongannya sendiri, mementingkan partainya sendiri. Berhati-hatilah. Hadirin, maka banyaklah para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fama ta'murna? Kalau sudah ada masa seperti itu wahai Rasul, apa yang harus aku lakukan? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Jika kalian telah memasuki masa-masa seperti itu, maka bersabarlah kalian dan berjuanglah hingga kalian menemuiku di surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin, ramainya orang-orang di sekitar kita ini, ramainya masyarakat di Indonesia ini disebabkan masyarakat sekarang banyak yang egois. Rasulullah berpesan, ini ujian dari Allah, ujian yang disalurkan melalui sesama manusia. Tetapi jika ujian itu muncul, berjuanglah di samping kesabaran yang tetap ada dalam diri masing-masing. Hadirin, sekarang apa yang harus kita lakukan? Informasi apa dari Al-Quran jika kita menghadapi ujian yang tidak mengenakkan dan ujian yang mengenakkan? Hadirin, setidaknya ada 3 konsep Al-Quran untuk kita. Yang pertama, istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka di hati orang-orang seperti itu tidak ada rasa takut. Jika ujian yang tidak mengenakkan itu muncul, Al-Baqarah 155 mengatakan minal khauf, ujian itu dengan sedikit ketakutan Allah memberikan obatnya. Orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dengan ucapan itu, fala khaufun 'alaihim, tidak ada lagi rasa takut pada orang yang beriman secara istiqomah itu. Hadirin, suatu saat ada seorang sahabat nama Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi. Orang ini seorang muslim pada awal-awal di kota Mekah. Pada saat ada perintah hijrah dari kota Mekah ke kota Yatsrib,
sekarang namanya Madinah. Maka Sofyan bin Abdul Ats-Tsaqafi ini daftar untuk kiranya Rasulullah mengizinkan dia ikut untuk hijrah. Hadirin, hijrah itu beda dengan pindah rumah. Kalau pindah rumah semua barang-barang diangkut dibawa, tetapi hijrah tidak seperti itu. Sebab ketahuan kalau akan hijrah maka dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Hadirin, Sofyan bin Abdul Ats-Tsaqafi ini orang kaya, orang yang mapan, hidupnya tenang, serba kecukupan bersaat di kota Mekah. Begitu orang ini hijrah bersama Rasul di kota Madinah, 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, jatuhlah dia menjadi orang yang miskin. Rumah tidak punya, keluarga pun tidak punya. Maka beliau kemudian menghadap pada Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim, hadis nomor 55 disebutkan, An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qala, qultu ya Rasulullah, qul fil Islam qala la as'alu anhu ahad ba'da. Wahai Rasul, ajari aku dalam Islam yang dengan pelajaranmu itu, dengan jawabanmu itu, aku tidak akan pernah butuh dengan jawaban-jawaban yang lain. Faqala Rasulullah SAW, maka menjawablah Rasulullah SAW, qul amantu billah tsumma istaqim. Wahai Sofyan bin Abdullah, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah dalam beriman, istiqomah pula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah isti'anah. Isti'anah itulah konsep untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, besar kecilnya suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Ujian besar kita minta tolong kepada Allah. Ujian kecil pun kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang kemudian sok kuat merasa ujian itu sangat ringan dan tidak mohon pertolongan kepada Allah, ketahuilah itu sifat-sifat kesombongan bagi manusia. Bukankah di antara kita banyak yang tidak lulus dengan ujian-ujian yang ringan? Hadirin, Rasulullah SAW begitu mendapatkan satu ayat yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali orang-orang yang mempunyai kepribadian khusyuk. Hadirin, pada saat ayat ini turun, Rasulullah SAW menguji Ali bin Abi Thalib. Di sudut dari Masjid Nabawi ada sebongkah batu yang cukup besar. Wahai Ali, ambilkan batu itu, bawa batu itu ke sampingku ini, letakkan batu itu ke sampingku ini. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, siap wahai Rasul. Maka Ali bin Abi Thalib menyingsingkan dengan baju, kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Diangkatlah batu itu, diletakkan di samping Rasulullah SAW. Bersamaan dengan meletakkan batu, jatuhlah pelepah kurma. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Ali, ambil pelepah kurma itu, letakkan di atas batu ini. Maka dengan cekatan Ali bin Abi Thalib mengambil pelepah kurma itu, kemudian meletakkan di tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ali mengatakan, wahai Rasul, pada saat aku mengangkat batu dan meletakkan di tempat yang kau tunjuk, wajahmu mencerminkan wajah orang yang senang, kau tersenyum. Tetapi mengapa pada saat aku mengambil pelepah kurma yang juga sama-sama perintahmu, dan aku pun meletakkan di tempat yang kau tunjuk, wajahmu muram, menunjukkan ketidakpuasan? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Ali, aku kecewa
Pada saat kamu kau uji untuk mengangkat batu, beban yang berat, kamu ingat kepada Allah dengan ucapan basmalah. Kamu mohon pertolongan kepada Allah. Tetapi pada saat kamu mengambil pelepah kurma yang kamu anggap ringan, ucapan basmalah tidak terucap lagi. Itulah yang menyebabkan aku kecewa, wahai Ali. Dari kisah ini pun dapat kita tarik suatu kesimpulan, besar atau kecil, berat ataupun ringan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah istighfar. Hadirin, apapun yang kita lakukan untuk kebaikan kita, baik kebaikan dunia maupun akhirat, ada makhluk yang senantiasa tidak tinggal diam. Itulah setan yang terkutuk. Mereka akan mendatangi kita di depan kita, di belakang kita, di samping kanan kita, di samping kiri kita, sampai kita terperosok dengan kesalahan. Oleh karena itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan mohonlah pertolongan dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akibat istighfarmu itu yursilis sama'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan untuk kalian. Hujan di sini bisa hujan air, juga bisa hujan hidayah. Hujan air menghidupkan tanah yang mati, hujan hidayah menghidupkan hati yang mati. Akibat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bagi kita umat Islam, ujian besar ataupun kecil, tidak lain dan tidak bukan akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazadathum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah, untuk mengakhiri khutbah yang pertama ini dapat kita simpulkan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua kutub. Ujian yang tidak mengenakkan dan ujian yang mengenakkan. Konsep Al-Quran ada tiga pada saat kita menghadapi ujian itu. Yang pertama istiqomah, isti'anah, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita hingga kita senantiasa sukses dunia, lulus ujian di dunia ini sampai menuju kebahagiaan di akhirat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, meningkatkan mutu amal ibadah. Mari kita didik diri kita didik istri dan anak kita untuk mewujudkan generasi dan insan-insan yang berkarakter muttaqin. Sebab dengan iman yang membuahkan amal soleh dan kepribadian atau karakter muttaqin, maka itulah bekal yang dapat kita pertanggungjawabkan pada saat kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita dan senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.